Dunal adzabil akbar, sebelum datang kepada mereka adab yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hari ini dirahmati Allah, semoga duduknya kita di majelis ini sampai kemudian kita menunaikan sholat fardu kita yang berikutnya, semoga kita dicatat sedang menunaikan sholat. Dan ada lagi satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahwa suatu ketika beliau bersama dengan para sahabatnya sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, sebagian dari sahabat keluar pulang ke rumah dan sebagian lagi tinggal di masjid menunggu sholat isya. Tidak lama kemudian Rasulullah datang dalam kondisi terburu-buru sampai napas beliau memburu. Beliau kemudian mengatakan, "Absyiru, bergembiralah wahai para sahabatku. Hadza ar-rabbu, inilah Allah Subhanahu wa taala, yaftahu abwabas sama, yang membuka pintu langit bagi mereka yang menunggu salat yang berikutnya, atau bagi mereka yang duduk setelah salat fardu menunggu salat fardu yang berikutnya." Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yubahi bikumul malaika, para malaikat atau Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan nama mereka yang duduk iktikaf menunggu salat yang berikutnya di hadapan para malaikat. Jadi semoga duduknya kita di sini diberikan atau dikaruniakan oleh Allah sakinah di dalam jiwa kita, ketenangan. Semoga kita dikelilingi oleh para malaikat, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada kita, dan semoga pintu langit dibukakan untuk kita, sehingga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi amal soleh yang langsung menembus arsy. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan tuntaskan pembahasan kita dari surah Al-Ghasyiyah. Masih tersisa beberapa ayat lagi, di mana di pertemuan terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-20 kalau nggak salah. 21. Oh, sudah 21 ya. Baik Bapak Ibu, ayat yang ke-21. Jadi setelah Allah mengajak kita, wabil khusus orang-orang Quraisy saat itu, untuk belajar dari 4 hal. Pertama adalah al-ibil kaifa khuliqat, unta, bagaimana penciptaannya. Lalu kemudian as-sama kaifa rufi'at, belajar pada langit, bagaimana Allah meninggikan langit itu tanpa tiang. Kemudian al-jibal kaifa nusibat, gunung-gunung, bagaimana Allah menjadikan gunung-gunung itu begitu kokoh. Lalu kemudian yang terakhir al-ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana dijadikan oleh Allah menjadi hamparan. Artinya meskipun bentuknya bulat, tapi tetap dirasa nyaman oleh manusia untuk ditinggali. Modelnya bulat, tapi kita melihatnya datar, menjadi hamparan. Makanya perut bumi ini itu sering disebut dalam bahasa Arab sathul ard. Atau kalau enggak, lantai rumah itu sering disebut sebagai sathul bait.
Jadi semua yang modelnya datar, nyaman untuk ditempati, kita nggak oleng di situ, itu disebut sathu. Jadi bumi ini, tanah ini, yang ditinggali oleh manusia ini, dibuat oleh Allah sutihat. Dibuat datar dan nyaman, ditinggali oleh manusia. Lalu kemudian Allah Allah menegaskan kepada Nabi, fadzakir, ingatkanlah, tapi innama anta mudzakir, tugas kamu itu enggak lebih dari sekedar mengingatkan. Nah, ini juga yang seharusnya saya sering ulang-ulangi, kita jadikan sebagai prinsip dalam menasehati orang lain. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mencegah orang-orang untuk melakukan kejahatan. Prinsipnya ini, innama anta mudzakir, tugas kamu itu enggak lebih mengingatkan. Adapun orang itu ikut atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Orang itu mau percaya atau tidak, urusan dia dengan Allah. Tapi yang jelas tugas kita adalah mengingatkan. Bahkan ada saatnya di mana ketika peringatan itu memang benar-benar sudah tidak lagi bermanfaat, bolehlah itu doa. Tapi ingat, harus kita sudah pastikan bahwa benar-benar peringatan itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tapi kayaknya kalau kita sekarang nggak ada begitu-begitu. Kenapa belum ada orang yang membangkangnya kayak zaman dahulu? Kalau kita hari ini ya, dan belum ada yang kayak umatnya Nabi Nuh. Karena sepanjang sejarah yang pernah berdoa di antara sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, yang pernah berdoa untuk kebinasaan kaumnya itu baru 2. Pertama adalah Nabi Nuh dengan doanya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan lagi engkau sisakan di muka bumi ini minal kafirin, orang-orang kafir sedikit pun dayyara. Jadi binasakanlah semuanya. Itu doa pertama. Sementara doa kedua yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, hanya 2 ini saja. Nabi pernah mencoba doa yang sama tapi ditegur oleh Allah. Ya, Nabi kita ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencoba doa yang sama di perang Uhud. Tahun ke-3 Hijriah, tapi kemudian akhirnya ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un. Kamu enggak punya urusan dengan masa depan mereka. Ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim. Boleh jadi Allah menerima taubat mereka. Aw yu'adzibahum, boleh jadi juga Allah menghadap mereka. Fa innahum zalimun, mereka memang jelas-jelas orang-orang yang zalim. Jadi jangan didoain untuk presidennya, Pak. Belum boleh, belum masuk syarat. Itu nggak boleh ya, nggak boleh doain presidennya misalnya. Siapa lagi yang doain? Udah, belum layak untuk didoain. Ya, kenapa? Masih sholat mereka. Jadi sekali lagi nggak layak untuk didoain ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diingat sekali lagi, fadzakir innama anta mudzakir. Yang ada tugas kita adalah mengingatkan. Selanjutnya, lasta alaihim bimusaitir. Nah, ini lasta. Lasta itu artinya kamu bukan. Itu lasta. Bagi laki-laki ya, kalau lawan bicaranya laki-laki 1 orang, itu lasta. Kalau lawan bicaranya 1 orang perempuan, lasti. Kalau kalian bukanlah, itu lastum. Ya, lastum. Apa? Laswan. Nggak ada laswan. Laswan nggak ada, itu mah tenis meja ya. Ya. Lasta, lasti, lastum, ya kalau perempuan lawan bicaranya lastunna. Ya, kalian bukanlah. Nah, kalau dia 1 orang laki-laki, laisa. Kalau bukanlah mereka laki-laki, itu laisu. Belajar bahasa Arab lah. Itu ada di ilmu shoraf itu. Ada 14 macam, enggak banyak kok, cuma 14. Cuma 14. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasnatum. Enggak sampai 1 menit. Selesai. Iya. Iya, karena udah di luar kepala, Bu. Nah, makanya enggak susah sebetulnya. Yang susah itu karena enggak diulangi. Apa-apa itu susah karena enggak diulangi. Lah orang belajar bahasa Arab, nyampe ke rumah dibuang bukunya. Gimana enggak susah? Ya susah jadinya. Coba kalau Anda nyampe rumah, baca. Nyampe rumah baca. Setiap nyampe rumah baca, tiap nyampe rumah baca. Enggak ada yang belajar bahasa Arab sini. Enggak ada. Kapok semua.
Ada. Ada yang belajar bahasa Arab coba-coba. Belajar bahasa Arab coba-coba. Kabur pasti. Saya dulu ketika belajar bahasa Arab itu, ini dikit-dikit ya, dikit pengalaman dikit. Jadi saya berusaha untuk ngerti itu di kelas aja. Di kelas aja. Pokoknya saat Ustadz lagi jelasin, saya berusaha untuk ngerti. Habis itu pulang-pulang, apa yang saya lakukan? Baca aja. Udah, baca aja. Jadi pulang saya baca, yang mana tadi yang dipelajari. Lembar 1 misalnya. Saya baca tuh, dari awal sampai akhir. Mau paham, mau nggak paham, yang penting udah baca. Nah, selesai. Habis itu udah, mau kemana, udah kemana kek. Nah, besoknya kan tambah lagi tuh pelajarannya. Nah, baca lagi dari awal. Nah, baca lagi dari awal, 2 lembar. Udah gitu aja. Kalau udah 10 kali Anda baca, masa yang nggak paham juga sih? 20 kali apalagi? Nah, makanya saya sering nasihat itu dalam belajar bahasa Arab. Udah, baca aja. Yang penting baca, ulang-ulangi. 10 kali Anda baca belum paham, tunggu 20 kali. 20 kali Anda baca belum paham juga, tunggu 30 kali. 30 kali baca belum paham juga, ya tunggu kiamat. Iya, masa iya nggak paham-paham juga. Nah, karena sekali lagi, ala bisa karena biasa, nggak ada yang sulit itu. Yang sulit itu karena nggak terbiasa, udah itu aja. Nah, kita lanjut. Sampai di mana? Tadi kok bisa lari ke sana? Oh, lasta. Nah, lasta. Anda itu, wahai Rasulullah, bukanlah alaihim atas mereka bimusaitir. Musaitir itu dari kata saitara yusaitiru. Saitara yusaitiru itu artinya menguasai. Itu saitara yusaitiru, atau kalau tidak menguasai berarti mengendalikan. Itu saitara yusaitiru. Makanya para pemimpin kerjaannya itu yusaitiru. Itu kerjaan para pemimpin. Atau kalau enggak bos, itu kerjaannya yusaitiru. Jadi yang ada di bawahnya itu dikuasai, dikendalikan, diatur. Itu arti saitara yusaitiru. Nah, maka lasta alaihim bimusaitir itu, Rasulullah, Anda itu bukan musaitir untuk mereka, bukan yang ngatur-ngatur, bukan bos, bukan majikan, ya. Bukan penguasa atas mereka. Nah, ini peringatan untuk siapa sebetulnya? Rasulullah diingatkan bahwa tugas Anda itu ngingatin. Setelah mengingatkan, maka ganjaran Anda itu dari Allah. Kira-kira begitu. Jangan minta gaji dari mereka. Makanya sering kita temukan ada beberapa ayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari kemewahan tertentu, itu jawabannya apa? Beliau menjawab bahwasanya ganjaran saya, balasan saya itu Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama sekali tidak ngarapin apa-apa dari manusia. Makanya kalau sampai ada ustadz misalnya, ada pendakwah, ada penceramah, ada ulama misalnya, ketika dia mau ceramah harus tawar-menawar dulu misalnya. Membebani umat misalnya. Kalau membebani umat ya, ingat. Tapi ingat, jangan juga berarti bahwa jangan juga kemudian bapak-bapak paham bahwa nggak perlu juga kemudian dihargai itu. Tidak, dosa juga tuh jamaahnya. Iya, jadi ini artinya dalam posisi sebagai ustadz, yang harus dia ingat dalam posisi sebagai ustadz, jangan sampai dia membebani umat. Karena ketika dia jadi beban bagi umat, berarti dia musaitir. Bisa dipahami ya? Ketika dia jadi beban bagi umat, berarti dia musaitir. Nabi itu diingatkan, lasta alaihim bimusaitir. Anda itu bukan musaitir untuk mereka. Kenapa? Karena tugas Anda cukup mengingatkan. Nah, kalaupun Anda misalnya dapat sesuatu, ya sudah, anggap itu sebagai tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti Anda tidak perlu menghargai itu. Karena banyak juga yang kata, jadi ustadz harus ikhlas. Ikhlas itu betul Pak, tapi ingat-ingat ikhlas itu urusan ustadz sama Tuhannya. Bukan urusan jamaahnya. Cuman kalau aturan ini memang harus diingat-ingat oleh ustadznya. Jangan jadi beban ya. Jangan jadi beban. Makanya di mana-mana usahakan jangan begitu. Orang ngasih alhamdulillah, nggak ngasih alhamdulillah, pasti dapat juga itu. Ya, tenang saja, tenang saja. Jadi maksudnya begini, tenang saja. Ustadz kalau dia datang ke sini, kemudian nggak dikasih, nggak akan hilang rezekinya gara-gara nggak di sini. Pasti dapat di tempat lain. Tapi jamaah di sini pasti dosa. Kalau mereka sanggup, kecuali mereka nggak sanggup.
Nah, prinsipnya begitu sebetulnya. Cuman kan kita manusia ini kadang-kadang selalu lebih mendewakan logika kita. Jadi akal kita mengatakan bahwa kalau sudah hilang di sini ya hilang. Enggak akan hilang. Karena tidak ada satupun upaya kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan ajra, ganjaran man ahsana amala, siapapun yang melakukan amal kebaikan. Udah, urusan rezeki itu urusan Allah. Saya sering ulang-ulangi, rezeki Anda itu sumbernya dari mana, kapan Anda akan dapat, berapa jumlah yang akan Anda dapat, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Urusan kita manusia itu adalah kerja, usaha, itu aja. Seberapa kita dapat, urusan Allah. Dari mana kita dapat, urusan Allah. Kapan kita dapat, urusan Allah. Lewat siapa kita dapat, itu juga urusan Allah semuanya. Nah, karena seringkali, kalau tadi itu selalu kita bebankan diri kita jadi dalam posisi musaitir. Ini apapun juga ya, bukan cuma kerjaan dakwah. Tapi kebaikan apapun juga yang kita lakukan, kemudian kita posisinya sebagai musaitir. Nah, ketika kita tidak dikasih, kecewa, Pak. Ketika kita nggak dapat dari situ, kecewa. Padahal kan nggak dapat dari situ, pasti dapat dari tempat lain. Karena sekali lagi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ajra man ahsana amala. Itu makna daripada ayat ini. Lasta alaihim bimusaitir. Ini peringatan pertama untuk Nabi. Lalu peringatan kedua melalui ayat ini itu untuk orang-orang yang didakwahi itu. Ngapain juga kalian nggak ikut? Ngapain juga kalian pusing mikirin Nabi itu? Orang dia nggak pernah minta gaji, nggak pernah minta imbalan, bahkan Nabi itu sendiri itu dilarang menerima sedekah. Nabi itu haram hukumnya menerima sedekah. Nabi itu haram menerima sedekah. Makanya beliau itu benar-benar bebas dari semua itu. Ketika dikatakan lasta alaihim bimusaitir, ya ada orang yang tidak mau ikut, yang salah, yang nggak ikut pasti. Beda dengan sekarang ya, ketika ulamanya, ustadznya, gurunya ada di musaitir, ada murid yang nggak ikut, boleh jadi salah ustadznya. Kenapa? Karena posisinya adalah musaitir. Itu posisinya. Tapi jangan juga disamakan dengan guru-guru sekolah. Kalau guru-guru sekolah posisinya beda. Kenapa? Mereka mendidik. Misalnya ada anak yang salah dipukul, ada anak yang salah dihukum, itu musaitir, itu termasuk bagian dari musaitir, tapi tidak masuk dalam kategori ayat ini. Karena mereka mendidik, membentuk karakter. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya. Lasta alaihim bimusaitir. Selanjutnya illa man tawalla wa kafar. Ada kata illa di sini. Illa itu artinya kecuali. Illa ini di dalam bahasa Arab disebut istifna. Adatu istifna. Ini adalah pengecualian. Namanya pengecualian berarti dari umum menuju khusus. Yang umum, yang sebelumnya tentunya. Tapi kalau kita lihat konteks ayatnya, lasta alaihim bimusaitir. Anda wahai Rasulullah bukanlah musaitir, kecuali. Kata kecuali di sini para ulama mengatakan ini sekedar tambahan. Jadi dia bukan istifna. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi arti ayat ini illa man tawalla wa kafar, itu artinya adalah bagi mereka yang tawalla wa kafar. Tidak ada kata illa di situ. Disebut sebagai illa itu cuman sekedar tambahan saja. Nah, artinya man tawalla wa kafar, siapa yang berpaling dan kufur, tidak ikut, tidak percaya, mendustakan ajaran Nabi, maka fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Ya, jadi sekali lagi ini tidak ada kaitan huruf illa dengan ayat sebelumnya. Meskipun ada yang mengatakan ada kaitannya, tapi itu kembali kepada fadzakir innama anta mudzakir, kembalinya di situ. Jadi ingatkanlah orang-orang itu karena tugasmu tidak lebih hanya sekedar mengingatkan, illa kecuali. Nah, di situ tuh hubungannya. Kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur, itu tidak perlu diingatkan lagi. Ada yang mengatakan begitu. Yang berpaling dan kufur tidak perlu diingatkan lagi, tapi itu pun pendapat yang lemah. Kenapa? Karena dalam mengingatkan seseorang, pendapat yang paling kuat itu adalah tidak boleh ada kata berhenti. Sampai kapanpun. Sampai orang itu sudah meninggal, udah nggak bisa lagi diingetin. Kalau udah jadi mayat, nggak bisa lagi diingetin. Nah, selama dia masih hidup, ingetin terus.
Maka kata illa di sini yang paling kuat adalah sekedar tambahan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka yang berpaling dan kufur, artinya tidak menerima, maka fayu'adzibuhullahu, dia akan diadab oleh Allah dengan al-adzabal akbar. Apa yang dimaksud al-adzabal akbar? Yang paling umum dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari al-adzab al-akbar itu adalah azab jahanam di akhirat. Misalnya kita ambil ayat yang ada dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah itu Allah katakan gini, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Itu dalam surah As-Sajdah ayat 21. Diperhatikan di sana Allah katakan walanudhiqannahum, dan kami akan timpakan kepada mereka minal adzabil adna, sebagian dari al-adzabil adna. Jadi lawan kata dari al-adzabil akbar itu al-adzabil adna. Nah, seharusnya kalau secara bahasa kata al-akbar itu artinya kan besar. Berarti harusnya lawan katanya al-asghar, kecil. Kan harusnya begitu. Tapi di surah As-Sajdah ayat 21 Allah enggak menggunakan kata al-asghar. Kata apa yang dipakai oleh Allah? Al-adna. Apa artinya al-adna? Ini dari kata daniyun. Dana yadni. Apa artinya dana yadni? Dekat. Jadi al-adzabil adna itu artinya azab yang dekat. Dunal adzabil akbar, sebelum datang kepada mereka azab yang besar. Nah, para mufassirin menjelaskan ayat 21 dari surah As-Sajdah ini artinya mereka akan dapat hukuman di dunia, itulah al-adzabul adna. Sebelum mereka dihukum di akhirat, itulah al-adzabul akbar. Jadi al-adzabul akbar artinya hukuman di akhirat, api neraka jahanam yang kekal abadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi fayu'adzibuhu al-adzabal akbar. Maka orang yang berpaling, orang yang kufur, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, dia akan diazab oleh Allah di hari kiamat nanti dengan azab yang besar, yaitu azab neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ingat, ini orang-orang kafir ya. Ingat, ini orang-orang kafir, orang yang berpaling dan kufur. Tidak termasuk di sini orang beriman. Orang beriman itu dia mungkin boleh jadi hanya sekedar mengecap seperti sering kita ulang-ulangi, tapi tidak akan kekal di dalamnya. Jadi fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Selanjutnya inna ilaina iyabahum. Diingatkan kepada mereka, ingat, boleh jadi kalian senang di bumi ini, boleh jadi kalian itu berjaya di muka bumi ini, kalian kuasa di muka bumi ini, bisa ngatur semuanya misalnya, bisa dibeli semuanya misalnya, semua bisa dikangkangin semuanya. Tapi ingat kata Allah, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami tempat kembali kalian. Gak ada siapapun manusia yang tidak akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali semuanya. Yang membedakan satu sama lain itu cuma cepat dan lambatnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Hanya itu saja. Tapi bahwa semuanya pasti akan kembali ke sana, itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia manapun. Inna ilaina iyabahum. Lanjut berikutnya, ayat yang terakhir. Summa inna alaina hisabahum. Selanjutnya, kemudian inna, sesungguhnya alaina, atas kami, hisabahum, hisab mereka. Apa yang dimaksud di sini? Keputusannya, pengadilannya. Masing-masing nanti akan dihisab, masing-masing akan diadili, akan dihitung semua amal perbuatannya. Lalu setelah itu yang layak untuk masuk surga, yang layak masuk neraka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu makna daripada inna alaina hisabahum. Itulah akhir daripada surah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalam kandungan ayat ini, ayat surah ini, dan semoga ini menambah keimanan kita setelah menambah khazanah keilmuan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke surah yang berikutnya, surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini nama lainnya sering juga disebut surah Sabbih. Jadi sering disebut surah Al-A'la, sering juga disebut surah Sabbih.
Surah ini sering digandengkan oleh Nabi ketika dibaca. Antara surah ini dengan surah yang tadi kita baca, surah Al-Ghasyiyah. Dan paling sering Nabi baca dua surah ini adalah ketika sholat Jumat. Rakaat pertama beliau baca surah Al-A'la, rakaat kedua beliau baca surah Al-Ghasyiyah. Demikian pula dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, surah ini disebut oleh para sahabat sebagai surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seringkali beliau baca surah ini. Nah, ada satu riwayat yang menceritakan, dan ini diceritakan oleh Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini orang Ansor, orang Madinah. Beliau mengatakan gini, awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum. Yang paling pertama datang ke kami, mendatangi kami di Madinah, di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada dua orang. Pertama siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini sehingga kemudian disebut sebagai duta pertama dakwah dalam Islam ya. Itu Mus'ab bin Umair. Orangnya itu ganteng, orangnya itu wangi luar biasa. Dan pakaiannya selalu rapi, selalu, ya pokoknya cakep lah pakaiannya. Cakep pakaiannya. Dan kalau hari ini mungkin itu jadi idola kaum Hawa kalau hari ini. Meskipun tidak paling ganteng, tidak paling ganteng. Ya, masih ada sahabat Nabi lagi yang lebih ganteng daripada beliau. Siapa nama sahabat yang paling ganteng? Bahkan saking gantengnya sahabat ini, Umar bin Khattab menyebutnya sebagai Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat ini, ganteng sekali Pak. Itu siapapun yang ngelihatnya pasti melongo. Laki-laki aja yang ngelihatnya itu melongo, mata langsung melotot ke dia. Apalagi kalau kaum Hawa. Itu disebut sekali lagi Yusufu hadhil ummah. Dan kegantengan orang ini itu juga diakui oleh Nabi langsung. Siapa nama orang itu? Jarir bin Abdullah. Namanya Jarir bin Abdullah. Tinggi badannya itu 8 hasta kalau nggak salah. Berapa senti ini? 40 ada? 40 kali 8 berapa? Berarti 6 hasta berarti. 6 kali 40 berapa? Ah ya benar, 6 hasta. Kurang lebih 2 meter 40 tingginya. 6 hasta tingginya, berarti kurang lebih ya 2,4 meter. 2 meter setengah. Tingginya segitu. Sekali lagi disebut sebagai Yusuf hadhil ummah. Orang itu, cuman dia masuk Islam itu sudah di akhir-akhir masa kerasulan Nabi. Dia masuk Islam. Orang ini aslinya dari Yaman. Dan suku aslinya itu sebetulnya suku yang nggak dikenal sama sekali. Cuman orang-orang di sana mengatakan seandainya bukan karena Jarir, suku ini nggak bakalan terkenal. Jadi suku itu namanya jadi terkenal gara-gara ada orang ini. Jarir bin Abdullah itu. Ketika dia masuk Islam, saat itu dia menceritakan, saya sedang dalam perjalanan dari Yaman menuju Madinah. Saat itu sebelum masuk ke kota Madinah, saya mengganti baju saya dengan yang paling cakep. Nah, katanya, jadi memang dia jaga diri juga. Saya ganti pakaian saya dengan yang paling cakep sebelum masuk kota Madinah. Nah, diceritakan bahwa saat itu Rasulullah sedang khutbah di hadapan para sahabatnya. Maksudnya khutbah di situ bukan khutbah Jumat ya. Kalau kita mungkin lagi pengajian kayak gini nih. Tiba-tiba beliau lagi menyampaikan ceramahnya. Tidak lama beliau mengatakan, saya dukhulu alaikum min hadal babi rajulun min khairi di Yaman. Akan masuk melewat pintu ini, kata Nabi, sebentar lagi akan masuk lewat pintu ini seorang laki-laki min khairi di Yaman. Dia adalah orang terbaiknya Yaman. Nah, perhatikan apa kata Nabi setelah itu. Wa fi wajhihi mashatu malakin. Ini istilah yang Nabi pakai. Wa fi wajhihi, dan di wajah orang itu ada mashatu malakin. Kalau bahasa kita mungkin mashatu malakin itu ada sentuhan malaikat. Atau mungkin lebih tepatnya wajahnya wajah malaikat. Itu ada face malaikatnya. Nah, karena memang zaman dahulu di Jazirah Arab itu orang-orang yang ganteng itu disebut malaikat. Jadi kalau gantengnya luar biasa itu pasti disebut malaikat. Makanya kalau Bapak Ibu merujuk kembali ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Zulaikha kepincut sama Nabi Yusuf, Zulaikha ini kan dieluk-elukkan kecantikannya luar biasa kan. Cantiknya luar biasa, wanita terhormat, kaya juga iya, posisinya tinggi, jabatannya luar biasa, tiba-tiba kepincut sama Yusuf. Digosipinlah sama emak-emak. Namanya juga emak-emak tukang gosip.
gosipin sama emak-emak. Ih, mau-maunya ya. Kok bisa sih tergoda, kepincut sama kayak gitu? Nah, jadi Zulaiha begitu mendengar dia digosipin kayak gitu, wah nggak mau kalah dia. Saya akan buktikan pada kalian bahwa saya tergoda dengan orang ini memang karena dia bukan sembarangan orang. Dibikinlah jamuan oleh Zulaiha. Diundang semua emak-emak itu. Dalam jamuan itu disiapin kursi, disiapin meja, disiapin pisau, buah-buahan yang ada. Jamuannya itu buah-buahan, dikasih masing-masing pisau. Begitu mereka mulai menikmati jamuannya, Nabi Yusuf disuruh keluar. Ukhruj alaihim, keluar temui mereka. Begitu Nabi Yusuf keluar, melongok langsung matanya. Mata mereka melongok langsung semuanya. Perhatikan apa kata-kata mereka. Ma hadza basyara, ini mah bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini mah malaikat. Ya, perhatikan. Ini bukan manusia, ini mah malaikat, kata ibu-ibu emak-emak itu. Sambil mereka terpukau kayak gitu, nggak nyadar mereka, qata'na aydiyahunna. Mereka kemudian motong-motong atau ngiris-ngiris, nyayat-nyayat tangannya sendiri itu nggak nyadar, saking terpesonanya dengan gantengnya Nabi Yusuf tadi itu. Ya, tapi Nabi Yusuf itu bukan terganteng sepanjang masa ya. Para ulama mengatakan yang terganteng sepanjang masa ya jelas masih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf itu paling ganteng di zamannya. Itu Nabi Yusuf. Nah, Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat ini, kata Umar bin Khattab adalah Jarir bin Abdullah. Ketika Rasulullah mengatakan wa fi wajhihi mashatu malakin, di wajahnya itu ada aura malaikat, ada sentuhan malaikat. Tidak lama setelah itu Jarir masuk lewat pintu itu. Begitu Jarir masuk, terdiam semuanya, langsung melotot mata semuanya ke dia. Jarir kaget, ada apa ya? Kok saya dipelototin? Nah, begitu duduk Jarir, gabung kumpul-kumpul dengan sahabat yang lain, bisik-bisik dia nanya, emang ada apa kok saya dipelototin? Dijawab oleh sahabat yang ada di sampingnya, tadi Rasulullah menyebut Anda demikian. Disampaikanlah apa yang dikatakan oleh Nabi tadi itu, baru kemudian Jarir terdiam. Itulah Yusuf hadhil ummah. Kira-kira ada yang seganteng itu di sini? Kayaknya nggak ada. Tapi tenang saja, nanti di akhirat pasti ganteng kayak gitu. Ya, tenang saja, ganteng semuanya, laku semuanya. Rasulullah SAW sering membaca surah ini dan ketika beliau tiba di Madinah, dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Barra bin Azib tadi itu, kita lanjutkan dulu hadisnya. Beliau mengatakan, yang paling pertama datang kepada kami itu dari sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ini orang buta. Makanya ketika Mus'ab bin Umair meninggal di perang Uhud, maka Nabi setiap kali meninggalkan Madinah dalam perjalanan perang, itu seringkali beliau mengangkat wakilnya di Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum ini. Karena memang dia termasuk senior yang datang ke Madinah. Nah, setelah itu faja'ala yaqra'ani al-Qur'an. Mereka kemudian berdua sering membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kami. Tsumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Lalu kemudian datang 3 orang lagi, Ammar bin Yazid, kemudian Bilal ditambah dengan Sa'ad. Lalu setelah itu tsumma ja'a Umar bin Khattab wa fi 20. Umar bin Khattab kemudian berikutnya datang di gelombang ketiga dan beliau bersama dengan 20 orang. Selanjutnya kata Al-Barra bin Azib ini, tsumma ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terakhir baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farihahum bihi. Saya tidak pernah melihat penduduk Madinah segembira, sesenang, sesukacita itu ketika Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Nah, apa hubungannya dengan surah ini? Beliau melanjutkan hatta ra'aitu al-walaida was-sibyana yaqulun, sampai aku menyaksikan anak-anak dan bocah-bocah mereka semuanya berteriak-teriak dan sembari mengatakan hadza Rasulullah qad jaa. Inilah Rasulullah telah datang, inilah Rasulullah telah datang. Beliau melanjutkan fama jaa hatta qara'ta fama jaa hatta quri'at sabbihisma rabbikal a'la. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang, salat yang pertama kali beliau tunaikan di tengah-tengah kami, beliau membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, jadi ini artinya pertama kali Nabi tiba di Madinah, surah yang paling pertama beliau baca dalam salatnya adalah
surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, selain itu ada beberapa riwayat juga yang menjelaskan bahwa Rasulullah membaca surah ini ketika beliau sholat witir di rakaat pertama. Nah, ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah kalau sholat witir, rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Lalu rakaat kedua kata Aisyah, beliau membaca Al-Kafirun. Sementara rakaat yang ketiga beliau membaca Al-Ikhlas wa Mu'awwidhatain. Al-Ikhlas dan 2 Mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang betapa surah ini sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau seringkali membaca surah ini di dalam sholat beliau. Nah, kita akan masuk ke kandungan ayatnya. Surah ini kategorinya jelas adalah Makkiyah kategorinya, dan surah ini jumlah ayatnya adalah 19 ayatan, 19 ayat jumlah ayatnya. Dan dia Makkiyah. Kita lihat Allah membuka surah ini dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbih. Ini disebut fi'il amr atau kata perintah. Dari kata sabbaha yusabbihu. Artinya sucikanlah. Itu kata sabbaha yusabbihu itu artinya sabbih itu artinya sucikanlah. Selanjutnya objeknya atau maf'ulun bihinya adalah isma rabbika, nama Tuhanmu. Nah, pertanyaannya, berarti yang harus disucikan nama Tuhan atau Tuhannya? Nah, para mufassirin mengatakan di sini makna yang sesungguhnya dari ayat ini adalah sabbih rabbaka. Sucikanlah Tuhanmu. Tapi ingat, kenapa harus menggunakan isma rabbika? Karena jelas Tuhan itu yang disucikan bukan cuma zatnya saja, tapi semua sifat dan nama-namanya juga harus disucikan. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang baik. Nah, jadi dari namanya saja semuanya sudah baik. Nah, jadi ketika Allah mengatakan atau memerintahkan yang disucikan adalah namanya, itu otomatis nama dan zatnya yang harus disucikan. Kalau cuma sekedar zatnya saja yang diperintahkan untuk disucikan, maka boleh jadi namanya nggak masuk. Ya, kalau cuma sekedar zatnya yang disucikan, maka boleh jadi sifatnya nggak masuk. Tapi ketika yang disebutkan menjadi objek di sini adalah namanya, itu otomatis zatnya sudah masuk di situ. Sabbihisma Rabbika al-A'la. Nah, apa artinya al-A'la? Ini dari kata aliyun. Aliyun itu artinya tinggi. Maka al-a'la itu artinya yang paling tinggi. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya. Yang paling tinggi itu zat Tuhan atau nama Tuhannya? Nah, jelas yang paling tinggi itu adalah zat Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua apa yang terkait dengan Allah, maka dia pasti akan ikutan tinggi. Itu sudah pasti. Selanjutnya, alladzi khalaqa fasawwa. Nah, dari ayat kedua ini kita jadi lebih paham bahwa ayat pertama objeknya adalah Allahnya, bukan namanya. Kenapa? Karena ayat kedua ini menjelaskan tentang siapa yang harus disucikan itu. Siapa itu? Alladzi, yaitu yang khalaqa, menciptakan. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, yang menciptakan itu namanya atau zatnya? Jelas yang menciptakan adalah zatnya. Nah, dari ayat 2 ini sekali lagi makin jelas bahwa perintah yang menjadi objek untuk disucikan itu adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan menyucikan Tuhan, otomatis semua apa yang terkait dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ikutan kita sucikan. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Apa yang diciptakan oleh Allah? Nah, ini ayat berlaku umum. Menciptakan apa? Ya seluruh alam. Mulai dari langit, disusul bumi, semua isinya, apapun yang ada di dalamnya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang paling pertama diciptakan? Masih ingat? Nah, ini beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad, ada yang mengatakan pertama kali diciptakan itu Arasy, ada yang mengatakan pertama kali diciptakan itu Al-Qalam. Dan yang paling kuat dari hadis-hadis yang ada,
kita temukan bahwa paling pertama diciptakan oleh Allah di antara sekian makhluk adalah al-qalam. Ya. Nah, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ya, lalu kemudian Allah perintahkan kepada al-qalam itu, "Uktub." Tulislah. Ya. Qalam itu kemudian bertanya, "Madza aktub?" Apa yang harus aku tulis? Dijawab oleh Allah, "Uktub maqadiras maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah." Tulislah takdir, ketetapan takdir segala sesuatu hatta taqumas saah, sampai terjadinya hari kiamat. Nah, diperkuat dengan hadis yang lain yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Qaddarallahu al-maqadira min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin." Allah Subhanahu wa taala pertama kali menetapkan takdir, al-maqadir, takdir dari segala sesuatu. Kalau bahasa kita mungkin apa itu, blueprint-nya ya. Sebelum Allah menciptakan satu-satu, itu blueprint-nya dulu disiapkan oleh Allah. Lalu selanjutnya, kapan disiapkan oleh Allah semua takdir atau ketetapan takdir itu? Kata Rasulullah, "Min qabli an yakhluqas samawati wal ard." Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun lamanya. Ya, 50.000 tahun lamanya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah persiapkan terlebih dahulu semua ketetapan takdir itu. Setelah ketetapan takdir sudah siap, baru Allah mulai menciptakan makhluk. Dan makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Nah, pada saat itu, Nabi pernah ditanya, pada saat itu Allah ada di mana? Karena ketika Allah belum menciptakan al-qalam dan al-qalam menjadi satu atau paling pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah, otomatis arsy belum ada. Ya, otomatis arsy belum ada. Dijawab oleh Nabi, pada saat itu Allah berada di kehampaan kalau bahasa kita. Itu jawaban Nabi ya. Saat itu Allah berada di kehampaan. Kehampaan itu bagaimana? Ya tidak ada sesuatu. Itulah Allah berada di kehampaan. Dan jangan pikirkan gimana caranya, jangan pikirkan gitu. Kenapa? Nggak masuk di otaknya. Nggak masuk di otaknya. Kenapa? Yang harus kita pahami, terakhir ya sebagai penutup ya, yang harus kita pahami bahwa Allah itu nggak pernah butuh sama makhluknya. Nggak pernah butuh sama makhluknya. Makanya nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Kenapa? Karena kalau sampai bisa dilihat oleh mata kepala kita, berarti Allah butuh media. Sementara tidak ada satupun media dari makhluknya ini yang sanggup menjadi media untuk Allah tampilkan dirinya. Nggak bisa. Nah, itu alasannya kenapa sehingga Allah itu nggak bisa dilihat oleh kita. Kita bisa menjangkau, melihat sesuatu karena ada medianya. Kan? Coba kalau nggak ada medianya, bisa nggak kita ngelihat? Nggak bisa. Jangankan kita ngelihat Allah, ngelihat ada yang mana itu? Di belakang nggak bisa ngelihat kan? Ada yang bisa ngelihat belakangnya, punggungnya sendiri? Nggak bisa. Nah itu ya, pakai kaca. Nah itu pakai media Pak. Pakai media namanya. Kalau pakai media kan berarti butuh sesuatu. Allah itu nggak butuh apa-apa dari makhluknya ini. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.